Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kopsi, perkenalkan nama saya Siti Aisyah Putri sebagai ketua bersama rekan saya Dian Sulistia dan Gita Aryani. Kami dari SMPN 1 Mataraman, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Teknologi Informasi Komunikasi terhadap Perkembangan Sikap dan Perilaku Siswa. Sampaikan adalah yang pertama, latar belakang dan rumusan. Yang kedua, pengertian dan dampak teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, waktu dan metode pengambilan data. Keempat, hasil dan pembahasan. Kelima, kesimpulan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Teknologi merupakan sarana yang sangat diperlukan sekarang ini. Di masa pandemi ini, hampir semua pekerjaan atau kegiatan dilakukan secara online, baik bekerja dan sekolah, sehingga apa saja menggunakan teknologi. Perkembangan teknologi ini mempunyai dampak positif dan negatif bagi setiap orang. Teknologi ibarat dua mata pisau yang mempunyai berbagai macam dampak bagi setiap orang. Dua sisi itu bisa menguntungkan dan bisa pula merugikan. Itu semua tergantung pada siapa yang memegang. Nah, sekarang kita masuk yang ke bagian B, rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan, penulisan merumuskan permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama, apa dampak positif dan negatif dari teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan? Yang kedua, bagaimana pengaruh teknologi informasi dan komunikasi bagi perkembangan sikap dan perilaku siswa? Dan yang selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut. Mengetahui dampak positif dan negatif dari teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan. Yang kedua, mengetahui bagaimana pengaruh teknologi informasi dan komunikasi bagi perkembangan sikap dan perilaku siswa. Yang keempat, manfaat penelitian bagi pelajar, yaitu untuk memberitahu para pelajar apa saja dampak dari perkembangan teknologi bagi perkembangan sikap siswa, sehingga para pelajar bisa memfilter atau menyaring apa yang mereka dapat atau lihat di internet. Yang kedua, bagi para pendidik, yaitu untuk menginformasikan kepada para pendidik agar membimbing atau memberitahu arahan kepada para peserta didik tentang dampak dari teknologi. Yang ketiga, bagi para orang tua, yaitu untuk menginformasikan kepada orang tua agar selalu mengawasi anaknya ketika bermain internet atau menggunakan teknologi ketika di rumah. Pada bab 2 kita akan membahas kajian pustaka. Di sini kita akan membahas yang pertama, pengertian dan dampak teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan. Yang kedua, pengertian faktor sikap dan tingkah laku. Yang ketiga, dampak teknologi bagi perkembangan sikap dan perilaku. Sekarang kita memasuki bab yang ketiga, metode penelitian. Yang pertama, waktu penelitian dilakukan pada pertengahan bulan Juni sampai dengan Agustus 2021, yang dimulai dari tahapan persiapan, yaitu pemilihan tim peneliti dan pengumpulan bahan dan referensi bidang yang diteliti. Yang kedua, tempat penelitian. Penelitian memilih lokasi atau tempat penelitian di SMPN 1 Mataraman, yaitu sekolah saya sendiri, yang beralamat di Komplek PTPN 13 Persero Danau Salak, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Yang ketiga, subjek penelitian dan sampel. Subjek penelitian yang dilakukan adalah siswa atau siswi SMPN 1 Mataraman kelas 9 dengan jumlah sampel 40 siswa. Lanjut yang keempat, metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner atau angket. Pertanyaan yang dilakukan kepada responden dalam bentuk ya atau tidak dengan jumlah pertanyaan sebanyak 50 butir. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif, yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan simpulan-simpulan atau penarikan dan verifikasi. Dan sekarang kita memasuki bab yang keempat, hasil dan pembahasan. Di sini telah kami sajikan nama-nama responden sebagai berikut. Pada tabel kedua, presentasi respon siswa. Sekarang kita memasuki yaitu pembahasan.
Dari data yang diperoleh, maka dapat kita simpulkan bahwa kebanyakan dampak negatif yang sering terjadi kepada para siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, 93% anak-anak lebih banyak menggunakan teknologi daripada belajar, sedangkan 90,7% untuk mencari jawaban soal yang diberikan guru lebih banyak mencari jawaban langsung dari internet daripada membaca di buku. Dan 60,8% anak menggunakan teknologi lebih dari 5 jam, bahkan sampai ada 18,6% anak lupa makan saat bermain game, dan ada 23,3% anak yang mengabaikan apa saja yang disuruh orang tua ketika lagi asik bermain internet. Dan dampak positif dari teknologi bagi perkembangan sikap dan perilaku siswa, 81,4% anak mencari data atau sumber yang relevan yang dapat memotivasi diri menjadi lebih baik. 30,2% anak sering belajar sebelum tidur. 41,9% anak pernah mendapatkan prestasi atau pengalaman belajar karena menguasai teknologi, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, siswa lebih efektif dalam mencari bahan dan sumber-sumber belajar yang relevan di samping buku. Yang kedua, siswa dapat lebih kreatif. Yang ketiga, siswa lebih mudah dalam mengerjakan tugas dan hal lainnya dengan menggunakan teknologi. Yang keempat, siswa bisa memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan potensi dan bakat mereka. Yang kelima, siswa bisa mengikuti kelas belajar online tanpa harus pergi ke tempat yang mengadakan acara atau kegiatan. Yang keenam, siswa bisa lebih banyak mencari dan menimba ilmu pengetahuan lewat teknologi. Yang ketujuh, siswa bisa lebih cepat mengerjakan tugas yang diberikan guru karena dapat banyak sumber rujukan materi pembelajaran. Sekarang kita memasuki bab kelima, yaitu kesimpulan. Teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dalam kegiatan belajar dan kegiatan lainnya, maka bisa menimbulkan dampak positif dan negatif bagi siswa. Teknologi ibarat dua mata pisau yang mempunyai dua sisi bagi setiap orang. Dua sisi itu bisa menguntungkan dan bisa merugikan. Itu tergantung pada siapa yang memegangnya. Sebenarnya, perkembangan teknologi ini sangatlah memudahkan bagi kita semua kalau kita menggunakannya dengan baik.